Hai rekan-rekan, saat kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai belajar. Masih membahas soal tentang dilatasi waktu. Sepertinya soal ini sangat cocok bagi kamu yang akan melakukan perjalanan luar angkasa menuju planet lain. Kamu bisa membaca soal ini selama beberapa saat. Jadi ini ceritanya kita menemukan suatu planet yang cukup berarti. Jarak dari planet itu adalah 1,8 tahun cahaya. Cahaya saja membutuhkan waktu sekitar 1,8 tahun untuk mencapai planet itu. Kebayang nggak betapa jauhnya planet itu? Matahari saja jaraknya hanya 8 menit dari bumi. Sekarang kita lihat pesawat luar angkasa yang akan kita gunakan. Kecepatan impulsif dari mesin pesawat dapat mendorong pesawat hingga 0,8 kali kecepatan cahaya. Agar lebih sederhana, bagaimana kalau kita tulis kecepatan ini sebagai V? Di dalam pesawat itu terdapat beberapa awak. Di bumi juga terdapat beberapa orang di pusat kontrol. Pesawat ini akhirnya bergerak menuju planet itu. Kita diminta untuk membandingkan waktu yang terbaca oleh pusat kontrol, dan waktu yang terbaca oleh awak pesawat setibanya di planet itu. Dengan asumsi pesawat dapat mempertahankan kecepatannya secara konstan, menurut orang di pusat kontrol, pesawat akan mencapai planet tujuan sekitar jarak antar planet dibagi dengan kelajuan pesawat. Ini merupakan persamaan gerak lurus biasa yang telah kita kenal. Hasilnya adalah 2,25 tahun. Muncul pertanyaan di benak kita, ini waktu apa? Bagi kita yang berada di dalam pesawat, titik asal dan titik tujuan berada di luar jendela pesawat. Itu merupakan waktu relatif. Bagi kita yang berada di pusat kontrol, planet tujuan dan bumi sama-sama relatif tidak bergerak satu sama lain. Itu merupakan waktu proper. Seringnya kita bingung di sini, bahwa waktu proper menurut pengamat yang mengukur itu berbeda dengan waktu proper menurut pengamat yang diukur. Menurut kita yang berada di dalam pesawat, waktu proper itu yang merupakan waktu yang terlihat pada jam dinding yang terpasang di pesawat, bukan jam dinding yang terpasang di bumi. Bagi awak pesawat berlaku, delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar dari 1 minus kuadrat dari V per C. Kalau masih ingat, delta T adalah 2,25 tahun. Pesawat melaju dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya. Kita bisa mencoret kecepatan cahaya. Nilai di dalam akar itu adalah 0,36. Saya yakin ini perhitungan mudah, delta T0 sekitar 1,35 tahun. Ternyata waktu di jam dinding di dalam pesawat menunjukkan bahwa kamu hanya berada selama 1,35 tahun di dalam pesawat. Padahal menurut pengamat di bumi, seharusnya kamu telah melakukan perjalanan setidaknya selama 2,25 tahun. Itu hampir separuhnya. Ternyata kamu tetap mudah ketika mencapai planet tujuan. Inilah prinsip dari relativitas waktu. Selamat belajar semuanya.